1 November 2022. Dengarlah dari saya, sebagai mahasiswa beasiswa PhD QUT tahun ketiga kampus KG, inilah yang ingin saya sampaikan. Jika Anda ingin mengambil gelar PhD, telah bekerja keras untuk mencapai posisi Anda saat ini, memiliki bakat dan keahlian yang unik, bersemangat tentang penelitian tetapi tidak pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri, dan baru-baru ini berpikir, "Hei, kedengarannya menyenangkan. Ingin tahu seperti apa rasanya? YOLO, ayo kita mencobanya." Ingin merasakan untuk pertama kalinya dalam hidupmu kombinasi antara gangguan mental dan emosional akibat kurangnya dukungan, bersemangat dengan prospek melakukan semua penelitian dari perpustakaan umum, merlo atau ruang bawah tanah, ingin membuang-buang waktumu, membuang-buang uangmu, merasa tidak berharga, bangun setiap pagi dan dibuat merasa seperti membuang semua penelitian ilmiah dan keterampilan Anda ke dalam toilet, dipermalukan oleh orang-orang yang seharusnya membantu Anda, dan yang gajinya dibayarkan oleh uang sekolah Anda, merasa benar-benar ditinggalkan dan dibiarkan mati sendirian di padang pasir oleh supervisor yang tidak peduli dengan penelitian Anda, tetapi ingin mengatur semua yang Anda lakukan, tidak peduli dengan Anda sebagai manusia, kemungkinan besar tidak akan pernah membaca makalah Anda di luar abstrak, tetapi senang mendorong Anda untuk mempublikasikannya sehingga mereka dan universitas dapat meningkatkan jumlah hasil publikasi mereka, ingin menjadi bagian dari institusi yang sama sekali tidak peduli dengan integritas akademis. Maka, Queensland University of Technology adalah tempat yang tepat untuk Anda. 10 Februari 2024, sebagai mantan mahasiswa Magister Filosofi Usia Dewasa, saya hanya dapat mengkonfirmasi setiap kata yang Anda ucapkan. Itu adalah pengalaman yang paling memalukan yang bisa dijalani. Saya berhasil mengganti supervisor karena perilaku yang sangat tidak pantas dari yang pertama. Hanya karena anggota staf lain bersedia menerima saya, admin tidak mendukungnya. Tetapi tidak hanya itu, keluhan saya tidak pernah diperiksa atau bahkan dicatat dengan benar. Tetapi ketika saya akan melakukan koreksi kecil, saya menemukan makalah baru yang sudah diterbitkan sebelumnya dari supervisor sebelumnya sebagai penulis pertama, dengan kalimat-kalimat saya di dalamnya. Saya menerima beberapa pengalaman positif, tetapi saran saya adalah jangan pernah pergi ke sana, bahkan dengan tawaran yang tampaknya bagus. Budaya penelitian itu kejam, kompetitif, dan tidak adil. 22 April 2024. Setuju, pengalaman saya sebagai mahasiswa PhD sangat traumatis. Apa yang seharusnya menjadi pengalaman berharga dalam pembelajaran dan bimbingan, malah menjadi pengalaman manajemen mikro dan intimidasi oleh supervisor yang beracun dan tidak kompeten. Selain itu, beberapa mahasiswa sangat disukai dan diberi bimbingan, peluang, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Sementara mahasiswa yang tidak disukai dibuat merasa tidak berharga dan tidak terlihat. Favoritisme semacam itu tidak ada hubungannya dengan bakat atau kemampuan. Pengalaman saya di QT juga berdampak pada peluang kerja pasca doktoral saya. Dan bahkan tidak perlu saya ceritakan bagaimana mereka akan memilih kandidat internal yang difavoritkan untuk posisi fellowship pasca doktora, tetapi akan mengiklankan pekerjaan tersebut secara terbuka agar terlihat melakukan hal yang benar. Oh, dan mirip dengan apa yang disebutkan oleh yang lain. Supervisor ini juga menerbitkan makalah dengan nama mereka sendiri yang menggunakan kata demi kata dari draft yang ditulis oleh seorang rekan PhD. Saya adalah mahasiswa program sarjana keperawatan di Queensland University of Technology, dan saya di sini untuk memperingatkan Anda agar tidak memilih jalur studi ini. Ada banyak hal buruk yang terjadi di universitas ini, tetapi yang menjadi titik puncak bagi saya adalah ketika saya mengetahui bahwa mereka sengaja menggagalkan mahasiswa berdasarkan kuota untuk memanfaatkan biaya tinggi yang dikenakan pada mahasiswa internasional. Mereka tidak membuatnya terlalu jelas, misalnya dengan mengatakan bahwa dari 10 mahasiswa internasional, hanya 2 di antaranya yang gagal. Selama magang, saya diperlakukan berbeda oleh PCWS. Mereka tidak ramah kepada saya, berbeda dengan mahasiswa lain. Saya juga bertanya kepada teman-teman saya dari magang lain yang mengalami hal serupa. Selain itu, saya tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik karena penilaian yang tidak adil dan prasangka. Ada kasus di mana saya tidak diizinkan menggunakan mesin penanganan manual
meskipun saya sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakannya. Salah satu PC2, Ki dari Korea Selatan, juga menyalahgunakan posisinya dengan meminta siswa membawa kursi berisiko jatuh ke seorang penghuni, meskipun penghuni tersebut tidak membutuhkannya. Pada penilaian interim pertama saya dianggap tidak melakukan dengan baik hanya karena secara saya belum terbiasa dengan lingkungan tersebut. Ironisnya, saya dinilai melakukan dengan baik pada penilaian interim kedua dan kemungkinan akan lulus penempatan, meskipun saya tidak merasa melakukan lebih baik. Ini berarti penilaian seperti ini berasal dari sudut pandang subjektif daripada sudut pandang objektif. Staf yang dikirim dari KUT hanya memonjokkan saya daripada membantu saya. Saya masih tidak mengerti peran JH dalam penempatan ini. Tetapi, saya yakin perannya adalah menargetkan mahasiswa internasional mana yang akan gagal untuk mendapatkan keuntungan. Saya tidak tahu apakah universitas lain melakukan hal yang sama, tetapi saya menemukan ulasan dari mahasiswa internasional lain dengan pengalaman serupa. 2. Jika Anda memiliki masalah kesehatan, jangan pilih GB, kemungkinan dari Iran, sebagai dokter umum Anda di pusat medis QOT. Dia tidak akan bertanggung jawab jika terjadi diagnosis yang salah, dan dia bahkan tidak akan mengakuinya sejak awal. Ada satu kali saya hanya mengalami dehidrasi, tapi dia memaksa saya untuk menjalani operasi. Ada juga kasus di mana dia menganiaya pasien secara verbal hanya karena pasien tersebut memilih tidak menjalani intervensi medis darurat. Kemudian terungkap bahwa itu juga merupakan diagnosis yang salah karena spesialis di rumah sakit menilai bahwa itu tidak mendesak. Selain itu, saya ingin menambahkan tentang JH, staf QUT yang dikirim untuk membantu Anda tanpa persetujuan atau pengetahuan Anda. Hati-hati dengan dia, karena dia pernah menyerang secara fisik salah satu teman saya. Dokter umum bernama GB yang bekerja di kedua pusat medis QUT, yang saya sebutkan cenderung memanipulasi pasiennya dan melakukan banyak diagnosis yang salah, mungkin merupakan perekrutan berdasarkan keragaman. Sepertinya, QUT berusaha keras untuk menyelamatkan reputasinya dengan membayar ulasan palsu di Google Maps. 3. Saya kuliah di QUT pada tahun 2024. Saya datang dari industri, analis programmer, untuk belajar data science data analytics di QUT. Saya sangat kecewa. QUT dulu adalah tempat yang bagus untuk belajar, tapi saya tidak merekomendasikannya lagi. Kualitas pengajaran telah menurun hingga level yang saya alami di India bertahun-tahun lalu. Budaya telah berubah, dan mahasiswa bertindak sangat individual, tidak banyak interaksi lagi. Sistem penilaian tidak lagi berfokus pada pembelajaran, melainkan subjektif, tergantung kelas yang Anda ikuti dan apakah Anda menggunakan kata-kata besar. Itulah yang menjadi fokus pembelajaran sekarang. Di beberapa kelas, misalnya Cloud Computing, selama 9 minggu dari 13 minggu, Anda sibuk memprogram dengan Node.js dan tidak ada pembahasan tentang cloud. Bagian yang lucu, para dosen tidak menguasai bahasa pemrograman lain selain Node.js dan JavaScript, dan mereka mengharapkan semua orang mengikuti. Kemudian, tidak ada penilaian atas kerja keras dalam pemrograman. Mereka memaksa Anda untuk pelajari beberapa baris kode yang sebenarnya bisa dijelaskan dalam beberapa jam. Tutorialnya bahkan lebih buruk. Tutor pergi begitu jam pelajaran selesai. Mereka tidak mudah didekati. Catatan tutorial mereka penuh dengan bug, dan mahasiswa menghabiskan berjam-jam mencoba sebelum menyerah dan menghubungi tutor secara online. Dari semua kelas, saya kira hanya satu yang bermanfaat, yaitu pengenalan analisis data, itu saja. Saya tidak merekomendasikan QUT kepada siapapun. Sejujurnya, jika saya melihat seseorang melamar pekerjaan di departemen saya, lulusan QUT, saya akan membuang resume mereka ke tempat sampah. 5. Saya baru saja menyelesaikan gelar sarjana saya di bidang desain interaksi. Universitas ini buruk.
saya hampir tidak belajar apapun tentang desain interaksi. Sebagian besar unitnya hanya konten daur ulang,